negara ada yang menganggap ini teroris, berkembang, ada yang menganggap hanya bangsa yang berusaha untuk merdeka. Ada nama negara namanya Uni Soviet. Uni Soviet menjajah negara-negara Islam. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan. Stan itu artinya tanah. Kirgistan, tanah Kirgistan. Uzbekistan, tanah Uzbek. Afghanistan, tanah Afgan. Galileatan, tanah Galilea. Tan itu artinya tanah. Pakistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan. Jadi ada negara kecil namanya Afghanistan. Mereka berjuang melawan Uni Soviet. Akhirnya merdeka mereka. Bubar Uni Soviet. Jadi negara kecil sekarang namanya Rusia. Dipimpin oleh Vladimir Putin. Uni Soviet yang menjajah Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan itu dulu nama negaranya Uni Soviet. Pemimpinnya adalah Gorbachev. Tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Sekarang jadi negara tidak sebesar dulu, wilayah jajahannya tak besar lagi, namanya Rusia, dipimpin oleh Vladimir Putin. Anak-anak dari Afghanistan ini menuntut ilmu ke India. Tempat mereka belajar di India itu namanya Darul Ulum, Darul Rumah Ilmu Pengetahuan, Darul Ulum Rumah Pengetahuan. Tempatnya Deoban, nama negaranya India. Akidahnya Maturidi. Sedangkan kita, akidah kita Asy'ari. Siapakah Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah adalah Asy'ari Maturidi. Jadi akidah kita dengan mereka sama, mirip-mirip, beda-beda dikit. Kita Asy'ari, mereka Maturidi. Akidahnya, fikihnya kita Syafi'i, mereka Hanafi. Karena India itu Hanafi. Mazhab akidah Asy'ari Maturidi. Mazhab fikih 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kita Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Karena guru-guru Habib Rifki dari Yaman datang membawa Islam kemari, dan Yaman bermazhab Syafi'i. Andai dulu yang datang kemari orang India, mungkin kita bermazhab Hanafi. Tapi katanya Indonesia ini datang ulamanya dari India. Betul, tapi India yang Gujarat itu mazhabnya Syafi'i. Jadi secara akidah mereka Hanafi, secara akidah mereka Maturidi, secara fikih mereka Hanafi. Tasawufnya mereka bertarekat Naqsyabandi. Taliban berasal dari tolaba, penuntut ilmu, anak-anak Afghanistan yang belajar ilmu ke Darul Ulum Deoban, balik ke kampung halamannya membawa 3, akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, tasawufnya Naqsyabandi. Itulah mengapa Wahabi benci kepada Taliban, karena mereka bertarekat Naqsyabandi, mengikut Imam Bahauddin Naqsyabandi. Kenapa mereka bersenjata? Karena mereka memang sudah lama punya senjata sejak melawan Rusia. Berlanjutlah sekarang mereka ingin menerapkan syariat Islam. Kenapa mereka disebut teroris? Yang menyebut teroris Amerika, karena Amerika diusirnya, lari tunggang langgang lintang pukang pulang ke Amerika. Ini kalau diupload nanti banyak yang membuli saya. Tak apa-apa, karena yang memancing orang Galela. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya, sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Ilya, Al-Quds, Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Mbak. Saya yakin itu Taliban, karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika. Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia dipermalukan oleh Taliban sampai habis pasukan Rusia di Afghanistan. Maka Islam kembali berkibar hingga dibayatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Usama bin Laden ada di sana tahun 97, Pak. Kemudian Amerika mencoba menguji keberuntungannya. Sama, banyak yang stres dari tentara Amerika di Afghanistan, Pak, karena mereka melawan musuh yang tidak terlihat. Banyak pasukan berjubah putih yang muncul begitu saja dari langit. Mereka tidak tahu siapa. Sementara pasukan mujahidin tidak menyaksikannya, tapi pasukan Amerika menyaksikannya. Dan banyak bom-bom yang meledak, tapi tidak diledakkan oleh kaum muslimin. Ketika perang dihentikan karena azan, tapi terdengar suara ledakan di mana-mana. Ternyata malaikat ikut berperang. Itulah Taliban. Kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri, Pak. Dan kenapa mereka dipercaya? Karena mereka menciptakan keamanan di wilayah Afghanistan pasca rejim Hamid Karzai tumbang. Hari ini Taliban menguasai Afghanistan dan menyatakan bukan lagi Afghanistan, tapi International of Islamic Emirate Afghanistan, IIA.
Ya, itu nama Afghanistan hari ini. Saya yakin Taliban itulah pasukan Baju Hitam. Nah, itu pasukan yang pertama dari 3 pasukan yang akan memimpin pembebasan dunia. Pasukan yang kedua adalah Ahlu Syam. Syam adalah Palestina dan Suriah. Nanti kita bahas ba'da maghrib. Dan pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Apa itu Taifah? Qit'atun minal muslimin, sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah, ditolong Allah karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya dan mereka hanya kecil saja. Bisa jadi itu Indonesia. Betulkah itu Indonesia? Nanti subuh insya Allah pembahasannya. Saya tidak mengada-ngada Bapak Ibu. Dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia. Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia. Tapi demi Allah, Rasulullah dalam Sahih Muslim menyebutkan merah dan putih. Saya tanyakan kepada ulama-ulama Palestina langsung di Masjidil Aqsa, Pak. Dan apa jawaban mereka? Nantikan subuh nanti saya bahas. Nantikan jawabannya. Dan kita lihat Agustusan di Palestina, di Gaza, mereka mengibarkan bendera kita dan mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Di saat mengibarkan bendera merah putih, bendera mereka belum mereka kibarkan. Kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu? Mereka mengatakan, bendera kami masih dijajah, rakyat negara kami masih dijajah. Maka kami kibarkan dulu bendera kalian sebagai isyarat jika kalian merdeka memimpin dunia. Di saat itulah Palestina merdeka untuk selamanya. Allahu Akbar. Ya, pertanyaan Anda itu akan terjawab begini. Ketika terjadi 9/11 itu, 11 September itu kan, ya bagaimana menara WTC itu ya, dalam bahasa Indonesia kan WTC aja, World Trade Center itu dihancurkan, pesawat ini pun juga problematik juga, ya. Dan berita terbaru juga para korban itu ingin mendesak FBI ya untuk transparansi, ya transparansi data dan sebagainya, karena ada hal-hal yang ya ini menarik lagi nih, bisa topik sendiri nih. Apakah ini benar ada, apakah ini rekayasa atau macam-macam, ya Allah alam ya. Tapi pergolakannya, perjalanannya itu sampai sekarang itu belum utuh gitu, sampai kurang lebih 3.500 dari keluarga korban itu juga mengajukan transparansi kepada FBI sisi yang lain ya. Nah, tapi secara singkatnya Amerika pada saat itu mengarahkan tuduhan utama kepada Osama bin Laden tadi, faksi Al-Qaeda tadi. Ya, seorang milioner dari Arab Saudi yang kita kenal sekali, keluarga bin Laden, ya Osama bin Laden terlibat langsung di lapangan, kemudian pernah berjihad di Afghanistan yang tadi saya sebutkan tuh, faksi Al-Qaeda. Jadi Al-Qaeda beda dengan Taliban. Nah itu kan tertuduh secara langsung. Karena tertuduh secara langsung, Amerika langsung menyimpulkan, George Bush pada saat itu, George Walker Bush ya, pada saat itu dia langsung menyimpulkan bahwa Taliban harus menyerahkan Osama bin Laden, yang tiba kemudian langsung ada di Afghanistan kan, ada di Afghanistan. Padahal Amerika sendiri nggak nemuin waktu di Afghanistan, taunya di Pakistan kan, yang 2011 itu. Nah tapi itu menarik lah. Jadi intinya dia menyatakan seperti itu, sedangkan pada saat itu kondisi di Afghanistan kan tadi saya sampaikan sudah terhimpun dari faksi mujahidin, sudah mereka terbayangkan punya ikatan yang sama, ada nilai-nilai apa istilahnya spiritual yang mengikat, dan ini belum bisa dipastikan juga. Apalagi mereka kalaupun ada benar itu kan menjaga betul kalau ada tamu ada apa itu di adat sana, terutama Taliban itu sangat menghormati ya dan menjaga tamu-tamu yang memang dengan mereka itu ada perjanjian, kesepahaman, atau bahkan orang-orang yang baik yang datang. Sekarang yang jaga kedutaan Indonesia siapa di Afghanistan? Taliban yang jaga, Taliban yang kemarin dia bantu pemulangan itu juga dibantu itu. Ya, walaupun ada berita-berita ya, sebaliknya ya. kita bebaskan dari persepsi yang lain juga ya. Saya bukan pro atau kontra itu, saya menempatkan secara objektif, tapi fakta ini penting disampaikan. Ya, kita memang ada beberapa yang beda misalnya pemahaman atau apa, tapi kan kita harus objektif dalam menilai. Makanya tadi saya katakan di awal jangan terlalu cepat menyimpulkan juga gitu, ya. Karena ada beberapa hal-hal yang puzzle-nya harus disusun dulu. Jangan cepat menyimpulkan A ataupun B. Atau ada yang mengatakan ini tentara Al-Mahdi udah siap-siap atau ini atau itu. Kita nggak jauh-jauh dulu, lihat dulu nih periode 2-3 tahun paling dekat lah, atau 5 tahun ke depan seperti apa. Karena ini hebat sekali nih diplomasinya nih. Wah, nanti sisi lain lah itu ya ngobrolnya gitu. Saya mau teruskan dulu yang tadi. Jadi ketika diminta dan tidak mau menyerahkan pada saat itu ya, tidak mau tuh kan alasannya banyak gitu. Tidak mau tuh ya, apakah orangnya ada di situ, apakah juga ada keterikatan kan. Kalau sudah di situ berjuang sama-sama ya, Anda berjuang dengan saya sama-sama gitu, tiba-tiba Anda dituduh teroris yang belum terbukti sepenuhnya, saya disuruh menyerahkan Anda, kan nggak mungkin juga saya sampaikan. Ya dari sisi itu ya, dari sisi perspektif itu ya, objektivitasnya gitu. Kemudian karena tidak mau menyerahkan, dihukumnya sama tuh, teroris juga. Dari sini cap teroris muncul. Tadinya kan belum teroris. Ya kalau Taliban itu teroris, dari dulu kenapa CIA support lawan Uni Soviet, gitu kan? Kadang-kadang lucu juga istilah sekarang tuh mau-maunya aja gitu. Ya ini teroris, tapi sebelumnya nggak jadi teroris. Ini begini, sebelumnya nggak ada kan? Ya jadi, nah makanya saya sering katakan gitu, terorisme itu yang dikhawatirkan, ditakutkan. Termasuk kalau di istilah itu disebut stereotip ya. Stereotip itu menjadikan tips stereo. Tips stereo itu kekencangan kan, suara membunyikan supaya orang tahu semua gitu. Ya stereotip menjadikan sesuatu seakan jelek ya, buruk dan sebagainya, terus digemakan. Kalau digemakan tercap kemudian waktu. Ya. Nah, sekarang saya mau bergerak seterusnya dulu ya. Itu ketika disebut teroris, jadi
Orangnya itu sedunia teroris, Taliban teroris, ini Taliban dan sebagainya. Maka disitulah kemudian Amerika punya kepentingan, ya, yang disebutkan mencari Osama bin Laden pada awalnya, tapi kan datang bawa pasukan, invasi semua ke situ dan seterusnya. Persis sama lah seperti Soviet, ya apa namanya, ingin menumbangkan Hafizullah Amin yang pertama tadi itu, yang 3 hari setelah datang itu langsung dieksekusi gitu. Ini juga sama, datang bombardir apa semuanya. Nah, sampai pada akhirnya kan mereka menemukan Osama bin Laden di Pakistan. Itu pun ada babnya sendiri gitu, ada babnya sendiri gitu ya. Jadi intinya terjadi itu, jadi serangan sampai 2011 juga dieksekusi Osama bin Laden dalam tanda petik ya. Saya katakan dalam tanda petik kan karena kita nggak bisa menemukan informasi secara utuh gitu ya. Kita nggak tahu proses mayatnya di mana, katanya mayatnya dibantarkan di lautan juga dan sebagainya. Allah alam ya, terlepas dari itu semua bahwa fakta yang kita bisa dapatkan Osama bin Laden saat kemudian dieksekusi oleh Nafisio pada saat itu kan nggak ada di Afghanistan, kan? Nah, jadi persoalannya sekarang klaim Amerikanya mana? Seperti di Irak mencari senjata pun sama-sama nggak ketemu, kan? Ini persoalan. Jadi mohon maaf kalau kita mengatakan bahwa pencarian mereka 10 tahun sampai menemukan Osama bin Laden di Pakistan kan tidak dapat di Afghanistannya. Kemudian yang menarik setelah itu bertahan lagi 10 tahun lagi. Ya. Taliban itu didongkel dari kekuasaannya. Ya, datang pasukan asing puluhan ratusan ribu ke negara di tempat yang dia sedang berkuasa, ya kan? Yang memegang pemerintahan. Kita lepaskan dulu dari persepsi kita, karena persepsi yang kita bangun itu kan propaganda yang disusun dari luar. Ya, kita tidak sepakat dengan beberapa pemahaman, oke. Tapi dalam konteks kita melihat secara global, dalam konteks objektif, ini kita bicara sebuah bangsa yang punya pemerintahan yang mandiri berjalan 96 sampai 2001, 5 tahun di situ, kedatangan sebuah invasi yang mendongkel kekuasaan mereka, mengambil alih pemerintahan gitu, ya kan? Jadi mereka memahami ini penjajah, ya, dan mereka harus melawan. Ya sama kayak argumen Pak JK kemarin kan, mereka kan orang Taliban itu melihatnya musuhnya Amerika karena menjajah, dan penjajah harus pergi. Sama kayak kita kedatangan Belanda, apa kita diam saja gitu kan? Jadi bayangan seperti itu, makanya mereka menempuh kembali cara seperti mereka melawan Soviet pada saat itu, gerilya dan sebagainya, dan penantiannya 20 tahun. 20 tahun sampai kemarin tenggatnya 31 Agustus. Nah, hanya yang paling menarik adalah pendekatan mereka ini yang luar biasa selama 20 tahun ini. Ya Mas Klik, yang harus dilihat itu, yaitu diplomasinya luar biasa loh. Ya, bisa menempatkan orang-orang tertentu yang ada di Qatar, ada tokoh diplomasinya dari mulai Baradar, Jalaluddin Haqqani, ya, terus pimpinan tingginya nggak pernah muncul, yang di lapangan komandannya juga luar biasa, tiba-tiba muncul pasukan khusus, pasukan Badar 313 itu, ya, dari referensi perang Badar. Wah, tapi dahsyat itu gitu, kok saya juga luar biasa ya, Amerika tiba-tiba pergi dari situ, ninggalin beberapa banyak perangkat militer dan sebagainya. Ini apa nih yang terjadi di strategi politik? Ini kajian yang sangat menarik gitu. Ya, apakah masih ada gesekan terhadap dengan Joe Biden dengan dalam konteks Amerika nih? Apakah sampai ke sana, atau Amerika punya dalam tanda petik mainan baru di militer, atau mau geser isu kawasannya ke wilayah Laut Cina Selatan gitu kan? Atau kita bilangnya wilayah Natuna kan? Jadi ini kalau bicara geostrategis, geopolitik itu bisa luas babnya. Tapi karena Anda tadi batasi di wilayah Taliban, maka saya katakan tadi. Jadi ini dalam perspektif objektif, ya, isu global di kawasan yang kita lihat, terlepas dari beda kita pemahaman ya, bahwa ini kemenangan dari Taliban, ya, atau secara umum juga bisa dikatakan wilayah Afghanistan. Afghanistan itu kan apa coba artinya? Apa sih? Istan itu kan wilayah, Afgan itu Pashtun. Afghanistan itu wilayahnya orang Pashtun, sedangkan mayoritas Pashtun itu kan Taliban. Tadi saya katakan kan, wilayahnya seperti itu gitu. Jadi masyarakat yang kemarin yang khawatir, yang ke bandara, yang terbang sampai ke pesawat ngikut ini itu dan sebagainya, itu kan ada dua sisi. Ya, sisi pertama yang memang membantu Amerika, yang khawatir dieksekusi setelah itu dan sebagainya. Sisi kedua yang juga disampaikan propaganda bahwa ini akan sama dengan Taliban yang masa lalu, yang ketat, kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa ini, tim robotik kamu yang kemarin tiba-tiba pergi tuh, ya keluar karena ketakutan tuh, yang ada sekelompok perempuan robotik itu takut dan sebagainya. Kesankan itu. Dan secara diplomasi, orang-orang Talibannya kan, ya dia bisa dikatakan mati-matian menyampaikan kan, itu luar biasa loh. Kami berikan amnesti umum untuk semuanya dalam konteks ini ya, dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara ya. Kita tidak bicara dalam konteks pemahaman keagamaan dan sebagainya dulu. Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara itu diplomasinya luar biasa. Ya sama persis dengan Indonesia lah, Bung Karno diplomasi begini-begini kayak Agus Salim sampai pergi. Muhammad Nasir, jangan lupa lah, Muhammad Nasir tuh rahimahullah itu sangat luar biasa. Beliau datang ke Mesir, ketemu dengan mufti Palestina, ketemu juga dengan beberapa tokoh itu kan di sana, dan dari situ hasilnya pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sama. Jadi seperti itu yang terjadi saat ini dalam konteks pemahaman global, Mas Klik. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Di mana itu Khurasan, semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, ya. Maka dianya adalah, kalau Khurasan keseluruhan adalah India, Khurasan itu. Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan,
mereka memiliki hati seperti gunung. Mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Kalau mereka berniat ingin memindahkan satu gunung, mereka akan pindahkan, saking kuatnya hati mereka. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya kalau sudah ada niat akan bisa diwujudkan. Ini prinsip penduduk tersebut, kata Rasulullah. Dan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah, betapa tinggi Rasulullah mengangkat komunitas kaum tersebut yang ada di Khurasan. Mereka selalu berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, ini ciri khas lagi yang langka ya. Rasul mengatakan mereka selalu berperang melawan musuh-musuh mereka ya, dan mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu yang dimaksud itu siapa? Mereka, kata Rasulullah, bertubuh tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, dan pakaian mereka seperti ini, serban mereka seperti ini, dan bendera mereka adalah la ilaha illallah. Lah, kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kaum muslimin, kabar gembira kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya yakin banyak Bapak Ibu tidak mengikuti berita. Saya yakin itu. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, Emirat Islamiyah Taliban, jadi saya bacakan hadisnya dulu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Awalu hadhihi al-umur an-nubuwah, awalu hadal amru an-nubuwah warahmah. Islam ini sejak saya diutus bermula dengan kenabian, warahmah, dan itu semuanya adalah rahmat. Summa takunu khilafah warahmah, lalu bersambung dengan kekhalifahan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Summa takunu mulukan warahmah, lalu bersambung dengan kerajaan-kerajaan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Jadi Rasulullah meninggal, itu nubuwah. Lalu khalifah yang 4 ditambah dengan Hasan bin Ali, berarti 5 ya, pas 30 tahun. Ini seluruhnya adalah rahmat. Lalu setelah itu dinasti Amawiyah yang dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada dinasti Utsmaniyah. Ini adalah mulukan. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tapi sistemnya sudah sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Ini lamanya. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah, itu khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki pada Maret 1924. Ini sudah berakhir. Tapi Nabi mengatakan dilanjutkan summa takunu imaratin warahmah. Awas nih bahasa hadis Nabi. Saya berdebar-debar jantung, Pak. Makin hari makin ke belakang, saya amati hadis Nabi akhir zaman, makin tepat, makin jelas, dan tidak bisa dikatakan cocokologi lagi. Ya. Saat dibaca summa takunu imaratin warahmah, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya imarat, yaitu pemerintahan skala mini, skala kecil, dengan kawasan terbatas, tetapi menegakkan syariat Allah secara total. Summa takunu imaratin warahmah, disebut oleh Rasul dengan istilah emirat atau imaratin. Nah, wahai hamba-hamba Allah, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, sejak itu berbagai negara di seluruh dunia mencoba mendirikan emirat-emirat Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah hukum dan pemerintahannya, tetapi rata-rata gagal karena dikeroyok rame-rame. Di Indonesia ada namanya DITI, digagalkan. Kemudian setelah itu bersambung di Mesir, ada upaya di mana Ikhwanul Muslimin mencoba berdaulat, digagalkan. Kemudian Mali mengumumkan Emirat Islamiyah Mali, digagalkan. Di Yaman berdiri Emirat Islamiyah Yaman, digagalkan. Kaukasus atau Shishan juga berusaha mengumumkan Emirat Islamiyah Shishan, juga digagalkan. Gagal semuanya. Tapi yang tidak pernah bisa ditumbangkan, tidak bisa digagalkan, dikeroyok rame-rame adalah Emirat Islamiyah Taliban. Sejak mereka berdiri, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak mereka berdiri, mereka oleh beruang merah, itu penguasa dunia sebelah timur saat itu, Uni Soviet, mengerahkan semua kekuatan militernya, tentaranya untuk menghabisi Emirat Islamiyah Taliban ini. Saat itu Amerika ikut membantu dan membela Emirat Islamiyah Taliban. Tapi mereka tahu saja lah, kita main belakang-belakang aja, Pak. Seluruhnya mengandalkan kepada perjuangan total jihadnya para mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Hancur lebur Uni Soviet. Mereka menjadi negara yang pecah berkeping-keping, kecil-kecil ya. Lalu yang paling besar sekarang cuma Rusia. Setelah mereka tumbang, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islamiyah Taliban, karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Maka mereka melihat bagaimana Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan pemerintahan Islam di Afghanistan, total menjalankan Al-Quran Sunnah sebagai hukum dan dasar undang-undang negara. Wow, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Amerika membuat rekayasa menghancurkan gedung WTC. Ya, 11 Maret 2000 berapa? 2000 WTC dulu berapa? Lalu lupa, Pak. Pokoknya WTC Ustaz.
hancur WTC itu, maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar teroris, itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afghanistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. Dengan itu Amerika gerakkan semua PBB dengan pengumuman perang salib. Kemudian mereka minta bantuan kepada NATO. Seluruh negara-negara Eropa bergabung. Jermannya, Belandanya, Prancisnya, Inggrisnya, Skotlandianya, semua bergabung bersatu bersama Amerika Serikat mengeroyok Emirat Islamiyah Taliban. Hanya 6 tahun Pak mampu Emirat Islamiyah Taliban bertahan. Kemudian Emirat Islamiyah Taliban kembali mundur, ya, mundur, dan lalu Amerika membuat pemerintahan boneka yang sekarang dipimpin oleh siapa namanya? Ya, kalau sebelumnya adalah Hamid Karzai, sekarang ini adalah Ashraf Ghani kalau nggak salah namanya, ya. Ini yang sekarang menjadi presiden boneka dengan pasukan mereka sekarang ini jumlahnya 300.000 militer dan ditopang sepenuhnya persenjataannya, alutsista daratnya, udaranya, ya, untuk menggempur Emirat Islamiyah Taliban. Tapi 20 tahun peperangan terlama Amerika Serikat. Ini peperangan terlama Pak. Amerika Serikat, ribuan tentara mereka mati yang pulang stres dan gila. Dan tidak terkira miliaran, ya, ratusan miliar dana mereka habis dalam peperangan terpanjang ini. Dan mereka akhirnya angkat bendera putih, nyerah kepada Emirat Islamiyah Taliban. Sehingga Panglima Tempur Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan mengatakan Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu bahasa dia. Ini baru beberapa hari yang lalu Pak. Emirat Islamiyah Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Padahal itu sudah Amerika, PBB, NATO semua mengeroyok, tidak bisa dikalahkan. Dulu beruang merah, yaitu Uni Soviet, tumbang seluruhnya, hancur berkeping-keping, lalu diganti oleh Amerika, dikeroyok pakai NATO, ya, semua militer mereka ikut, tapi seluruhnya angkat kaki dalam keadaan hina dan malu, hina sehina-hinanya. Saya lihat bagaimana video mereka keluar dalam keadaan gagah-gagahnya lagi Pak, keluar dalam keadaan malu, ya, tidak bisa bicara apa-apa dan tidak punya daya tawar apa-apa Amerika terhadap Emirat Islamiyah Taliban. Mereka dipastikan harusnya 11 September 2021 ini sudah keluar semua, tapi sekarang mereka percepat. Kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini belum lama nih. Ini saya sambungin nih, tapi nggak ada di sini. Baca berita sekitar 2 minggu lalu, ya, atau bahkan 3 minggu lalu, ya. Ada perwakilan dari organisasi Islam di Afghanistan namanya Taliban yang datang ke Indonesia diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, baca beritanya ya. Terus datang ke MUI, datang ke kantor PBNU. Siapa ini orang? Ini orang dari planet mana nih? Ya kan? Nah, saya mau ceritain itu kalau ntar lihat lagi di koran di mana ada fotonya lagi pada jalan, depannya ada Yusuf Kala Wakil Presiden, itulah potret orang-orang merdeka tuh. Ya, saya mau ceritain Taliban siapa sih Taliban? Taliban tuh lahir, ya. Taliban lahir itu awal tahun 90-an ketika Afghanistan baru perang lawan Rusia. Rusia cabut dari Afghanistan, waktu itu bukan Rusia ya, Uni Soviet cabut dari Afghanistan. Habis cabut dari Afghanistan berantakan tuh Uni Soviet, pecah-pecah jadi Rusia, jadi negara-negara kecil. Kenapa dia hancur runtuh di Afghanistan tuh? Karena perang 10 tahun 79 sampai 89 perang di Afghanistan, hancur Uni Soviet, pecah-pecah berantakan. Jangan main sama bangsa Afgan. Hari ini Amerika berantakan perang di Afghanistan. Jadi Afghanistan luar biasa. Kuburannya imperium dunia tuh. Bahkan dari zamannya Alexander the Great, Iskandar yang agung, itu pernah bikin syair, dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan, saya berlindung kepada Tuhan dari 3 hal. Pertama, sengatan kalajengking. Kedua, terkaman binatang buas. Yang ketiga, dendam bangsa Afgan, kata dia. Jadi bangsa Afgan ini terkenal dulu penakluk, tangguh. Tapi kemudian mereka kemarin datang. Siapa Taliban? Taliban lahir awal tahun 90-an karena waktu itu Afghanistan ditinggal oleh Uni Soviet. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan, banyak kriminalitas karena habis perang gak ada pemerintahan. Lalu muncullah sekelompok orang santri, maka namanya Taliban, itu bahasa Arab, Taliban. Tolib itu pelajar, yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar. Ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di desa-desa kalau ada, kan semua pakai perang senjata, ada perampok, orang main judi apa sama mereka dibubarin. Berawal dari 19 orang pemuda, ya, keliling kampung-kampung. Lalu masyarakat senang sama mereka. Kalau ada mereka datang, kampungnya aman. Akhirnya mereka minta, gimana dong kalau bisa jangan cuma keliling-keliling terus pergi. Habis keliling tinggalin 1 orang anggota kalian di kampung ini biar aman. Kan santri, akhirnya ditinggal 1 kampung, suruh ngajarin agama, suruh jadi imam di masjid, begitu. Terus ini pertama kali gerakan itu di distrik namanya Spin Buldak. Namanya Spin Buldak nama distriknya, dekat di daerah Kandahar. Lalu gerakan ini membesar di Kandahar sampai tahun 94 menjadi gerakan besar. Ya, kemudian mereka merebut kekuasaan di Afghanistan. Faksi-faksi yang bertikai sama mereka semuanya disuruh diam, kalau nggak mau diam diperangi, lalu mereka rebut kekuasaan, lalu mereka berkuasa membentuk pemerintahan Islam Taliban, Imarah Islam Taliban namanya. Ya,
betul-betul established tahun 94 lah ya, dan seterusnya sampai tahun 2001 setelah terjadi peristiwa 11 September. Dari tahun itu Taliban berdiri sampai 2001, mereka menegakkan syariat Islam secara murni ya. Jadi nggak mendirikan Republik Afghanistan, nggak, Imarah Islam Afghanistan namanya, murni syariat Islam. 2001 11 September WTC runtuh, lalu dituduhlah pelakunya adalah para muhajirin, orang-orang Arab yang tinggal di Afghanistan, yang kita tahu nama salah satu namanya Osama bin Laden misalnya, rahimahullah, dan lain-lain. Lalu Amerika minta agar Taliban menyerahkan orang-orang itu untuk ditangkap karena dituduh pelaku serangan 11 September. Nah, saya ingat sekali, saya baca pidato surat terbuka Mullah Muhammad Umar sebagai Amirul Mukminin, pimpinan Taliban. Dia bilang apa? Urusan Osama bin Laden bukan urusan pribadi, tapi itu urusan umat Islam. Saya tidak akan menyerahkan Osama bin Laden kepada Amerika. Kalau Amerika mau maksa, perang aja sama saya mendingan. Susah nemuin orang sesoleh itu zaman sekarang. Dia pertaruhkan negaranya untuk melindungi tamunya, muhajirin muslim saudaranya. Terus sekarang, dikasih nih dia nyusahin lo sana. Kan begitu kira-kira ya, kalau logika orang Indonesia dijual kalau perlu. Dan ini orang luar biasa, soleh. Apa resikonya? Diserang Afghanistan dari tahun 2001 sampai sekarang perang belum berhenti 18 tahun. Takluk enggak, ini saya ceritain. Tahun 2010, tahun 2009 Amerika udah mulai galau. Jadi galaunya Amerika 2009. Duit habis, nggak menang-menang. Pemerintahan udah dibuat di Afghanistan, pimpinannya namanya Hamid Karzai, rakyatnya dukung Taliban, bukan dukung Hamid Karzai. Pusing. 2009 Amerika, Taliban tuh diapain? Dicap sebagai gerakan teroris. Mana bisa pimpinannya kayak kemarin tuh pergi ke sini jalan nggak bisa, di bandara ditangkap teroris. Tapi tahun 2009 Amerika bingung karena Amerika punya prinsip no negotiate with teroris, tidak ada negosiasi kepada teroris. Maka Taliban statusnya diganti dari teroris jadi insurgen. Insurgensi itu separatis. Kalau sama separatis boleh berunding, diem-diem, ngumpet-ngumpet, malu-malu nih bule pada Amerika. Dia bikin perundingan sama Taliban pertama kali tahun 2010 di Munchen, Jerman, difasilitasi oleh Qatar. Itu pertemuan pertama. Apaan? Mereka minta gimana kalau kita sekarang berunding? Udah ampun Amerika perang. Nah, Taliban oke, tapi dengan syarat satu, kami hanya mau berunding dengan Amerika, bukan dengan pemerintahan boneka Afgan. Dan kami mau berunding bilateral berdua, yang lain-lain itu nonton aja udah, nggak dibawa PBB, nggak mau. Pokoknya syaratnya setumpuk. Kami mau berunding kalau begini. Amerika awalnya ngulur-ngulur, nggak mau lama-lama, akhirnya syaratnya diturutin, akhirnya sampai duduk bersama berunding. Syarat terakhir apa? Kami minta petinggi-petinggi Taliban yang tertangkap dibebaskan. Dan Taliban punya kantor perwakilan di Qatar, Doha. Akhirnya Taliban bikin kantor perwakilan di Doha, ya, kayak duta besar begitu. Tahun-tahunan dibebaskan, berundingin di situ sama Amerika. Sampai sekarang dan kemarin terakhir beberapa bulan lalu Amerika nyerah. Permintaan Taliban apa? Satu doang, Amerika angkat kaki dari bumi Afgan. Kalian penjajah, angkat kaki. Dan itu aja permintaannya. Itu aja udah berunding berkali-kali, itu aja permintaannya. Dan dia mau berunding dengan Amerika, syaratnya semua pasukan NATO dari negara lain angkat kaki dari Afgan. Dan itu semua dituruti oleh Amerika. Sekarang Amerika udah turut, ya udah kami angkat kaki dari Afghanistan. Nyerah, ampun, angkat tangan. Tapi Amerika mesti minta syarat. Apa syaratnya? Sebelum kami angkat kaki, tolong Taliban bikin pemerintahan bersama dengan rezim yang sekarang berkuasa. Rezim yang berkuasa presiden namanya Ashraf Ghani. Ini boneka Amerika. Taliban nggak mau. Nggak. Urusan Afghanistan itu urusan kami, bukan urusan kalian. Tugas kalian angkat kaki. Selesai angkat kaki, nasib Afghanistan ke depan itu urusan kalian, bukan kalian. Nggak perlu ikut campur. Tuh kira-kira gitu bahasanya. Dan Taliban sampaikan dalam semua perundingan, baik di Moskow, di mana-mana itu perundingan, ditontonin sama negara lain. Dia bilang apa? Kalau Amerika angkat kaki dari Afghanistan, urusan pemerintahan Afgan urusan kami, dan kami akan menegakkan syariat Islam secara murni di bumi Afgan. Ini contoh orang merdeka nih. Dulunya, mohon maaf, kayak curut teroris kemana-mana diburu orang. Sekarang dia datang ke Indonesia, yang undang siapa? Menteri Luar Negeri, karpet merah, diterima wakil presiden. Bukan main kan? Dengan bangganya, dengan pakaian Islam sorbannya lengkap datang. Kenapa? Saya Taliban, saya Muslim. Hebat, luar biasa. Ya. Kemana-mana nggak diapa-apain, merdeka deh. Dan terang-terangan bilang kami mau negarain syariat Islam demi Afgan. Kenapa? Suka nggak suka? Yang dulu tahun 2000-an awal kalau saya ngomong begini nih ceramah, langsung dibilang radikal, teroris, Taliban teroris. Sekarang saya berani ngomong, kenapa nggak teroris? Diterima sama Wapres, ya kan? Udah nggak teroris, udah baik sekarang. Betul nggak? Itu contoh dipimpin Amir zaman ini. Kenapa saya ceritain? Contoh yang tadi saya bilang, ini contoh orang merdeka. Kayak begitu tuh orang merdeka. Bangga dengan Islamnya. Apa sih yang bikin Afghanistan Taliban sebegitu kuatnya? Mereka kuat karena mereka betul-betul menutup diri dari isme lain. Sampai Taliban itu dulu anak perempuannya nggak boleh sekolah. Perempuan Afgan dilarang sekolah. Amerika akan mendobrak itu dengan cara apa? Bikin gerakan kampanye sekolah bagi kaum wanita, dibikin boneka namanya Malala Yousafzai, seorang wanita belasan tahun mengkampanyekan agar wanita
Afgan pergi ke sekolah. Tuh wanita diapain? Ditembak sama Taliban, tapi nggak meninggal. Akhirnya dapat suaka di Amerika, dapat Nobel. Perjuangan kesetaraan wanita di Afgan. Taliban masih bodoh, mau setara kayak mau kagak. Apa tuh kenapa Taliban larang wanitanya pergi ke sekolah? Karena sekolah-sekolahnya diracuni kurikulum sekuler. Taliban sadar, ya. Dari dulu Rasulullah bilang dulu kaum Yahudi itu rusak. Yang pertama kali rusak dari kaum Yahudi siapanya? Wanitanya. Pernah dengar kita hadisnya ya? Kemudian ulama zaman sekarang, Profesor Dr. Muhammad Qutub rahimahullah, guru besar pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz, pernah bilang, Yahudi kalau ingin merusak umat ini, yang pertama kali dirusak adalah kaum wanitanya. Makanya diproteksi betul wanita Afgan itu sama Taliban. Kenapa? Masa depan generasinya dari kaum wanitanya. Akhirnya dibikin sekolah sendiri, khusus sekolah Taliban, khusus wanita. Bisa dibayangkan nggak? Perang 2001. Artinya bayi yang lahir tahun itu sekarang umurnya udah berapa ya? 18 tahun. Jadi generasi baru angkat senjata, betul nggak? Iya kan? Dia jaga itu, jangan sampai rusak. Karena kalau wanitanya waktu itu, nah program musuh rusak kaum wanitanya, selesai. Itu salah satu. Kalau saya ceritain panjang, tadi jadi kajian satu sesi sendiri deh. Saya soalnya ngikutin betul sejarah soal Taliban. Ini contoh aja bahwa zaman ini ada orang yang merdeka.